Bapak pergi membawa pertanyaan kemana anak sulungnya? Kemana anak yang pernah membanggakan? Bahkan sampai Bapak menutup mata. Saya tidak ada di sampingnya. Malingin parfum sama uang, kayaknya, aduh guys, buat apa sih? Hai Question Vibes, masih sama gue Firas di Behind the Celeb. Seperti biasa, gue udah siapin lo 2 berita selebriti terkini. Momen sangat emosional terjadi di ruang sidang. Perkara peredaran narkoba yang menjerat aktor ternama Amar Zoni. Saat membacakan pleidoy atau nota pembelaannya, tangis Amar pecah dan tak bisa lagi terbendung. Ia terlihat begitu terpukul saat menyadari betapa narkoba telah menghancurkan seluruh hidupnya. Di hadapan majelis hakim, Amar mengungkapkan penyesalan terdalamnya karena harus kehilangan segalanya, mulai dari rumah tangga yang hancur, ditinggal sang istri, hingga kehilangan ayahanda tercinta saat ia masih mendekam di balik jeruji besi. Bagaimanakah momen emosional yang dirasakan Amar saat membacakan pleidoy itu? Momen emosional terjadi saat Amar Zoni membacakan nota pembelaan atau pledoi pada sidang perkara peredaran narkoba di dalam rutan Salemba yang menjeratnya. Saat membacakan pledoi yang ditulis tangan itu, Amar Zoni tak kuasa menahan air mata ketika dirinya tidak bisa menghentikan perilaku buruknya mengkonsumsi narkoba. Gara-gara itu kehidupan Amar hancur. Dia ditangkap polisi, menjalani hukuman, bercerai dari Iris Bella, hingga tidak bisa mendampingi ayahnya saat mengembuskan nafas terakhir. Sungguh menyakitkan bukan karena rehabnya, melainkan kabar yang saya terima datang dari mantan istri saya, yaitu keinginannya untuk bercerai. Meminta saya untuk berikan talak kepadanya, karena saya tak lebih dari seorang pecandu yang sakit. Namun di hati saya itu mengatakan, ya mengapa saya hanya karena saya seorang penyalahguna untuk diri saya sendiri, saya ditinggalkan. Yang membuat saya semakin hancur tiada sisa datang bukan dari sisaan moral, melainkan dari kepergian satu-satunya orang yang selalu ikhlas berdiri di belakang saya. Orang yang selalu tulus memaafkan kesalahan saya, yang selalu bersabar dalam menasihati saya tanpa sekalipun mengeluh. Orang itu adalah bapak saya sendiri. Tempat saya bersandar dan meminta pertolongan. Namun bapak pun akhirnya pergi meninggalkan saya selama-lamanya. Bapak pergi tanpa tahu anaknya tertangkap lagi. Bapak pergi membawa pertanyaan kemana anak sulungnya. Kemana anak yang pernah membanggakan. Bahkan sampai bapak menutup mata. Saya tidak ada di sampingnya. Penyesalan Amar akibat menjadi budak narkoba berlanjut saat dia mengungkapkan rasa rindu kepada anak-anaknya yang diasuh mantan istri. Gara-gara narkoba, Amar jadi jauh dari 2 anaknya yang masih kecil. Anak-anak saya yang masih kecil dan butuh bapak kandung. Saya juga minta maaf kepada anak-anak saya, Ayah dan Amala, maka Dedina. Atas semua waktu kebersamaan yang sudah banyak terbuang. Seharusnya Dedi ada melihat kalian tumbuh, mengajari kalian, membacakan cerita sebelum kalian tidur, mengantarkan kalian ke sekolah. Maafkan Dedi. Dedi janji ini yang terakhir, benar-benar terakhir. Dedi janji besok lusa Dedi akan tebus semua waktu yang pernah hilang. Waktu bersama. Di tengah rasa sesalnya akibat menjadi pecandu narkoba, Amar membantah tuduhan yang menyebutnya sebagai pengedar narkoba di dalam tahanan. Demi Allah, saya tidak seperti yang dituduhkan. Demi Allah, saya bukan seorang bandar. Demi Allah, saya tidak pernah sekalipun menjual atau menjadi perantara atau memiliki bahkan menyimpan barang tersebut seperti yang dituduhkan. Demi Allah, tidak ada keuntungan sedikit pun yang telah saya terima. Wah, benar-benar menyayat hati ya Question Vibes melihat Amar membaca pleidoy dan harus menjalani hukuman yang ia terima.
Dari kisah pilu Amarzoni, kita bergeser ke kabar miring yang kembali menerpa Bertrand Peto. Baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-21, penyanyi yang akrab disapa Onyo ini lagi-lagi jadi sasaran fitnah warganet. Setelah sebelumnya dituding nyuekin sang bunda, kini Onyo secara mengejutkan dicap sebagai pencuri parfum milik Sarwenda. Tudingan tersebut ternyata sukses membuat Onyo geram. Ia merasa fitnah ini sangat tidak masuk akal, mengingat Onyo sudah memiliki penghasilan sendiri untuk membeli keperluannya. Onyo juga menegaskan, kalaupun ia ingin menggunakan barang milik bunda, ia selalu minta izin terlebih dahulu. Baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-21 tahun, Bertrand Peto atau yang kerap disapa Onyo kembali diterpa isu miring. Setelah dituding cuekin Sarwenda saat kasih surprise ultah, Onyo lagi-lagi dituding mencuri parfum dan uang milik Bunda Wenda. Kalau aku komunikasi sama bunda itu bisa dibilang kayak biasanya aja, maksudnya kayak nggak yang kayak iya berantem segala macam. Kemarin sempat dituduh kalau misalkan aku maling parfum gitu-gitu, aku ambil duit bunda, ya maksudnya kayak hal-hal gitu tuh yang bohong, hal yang berita bohong, tapi karena emang dari yang penggemarnya bunda ngebela bunda, jadinya tuh menganggap itu berita benar gitu. Makanya sorry, aku klarifikasi tentang ini. Kalau misalkan kayak gitu, kayaknya aku parfum kayaknya banyak banget deh, ngapain aku ambil parfum? Dicap sebagai pencuri parfum dan uang sontak saja membuat Onyo geram dan tak habis pikir mengapa ada yang tega memfitnah dirinya. Bagi Onyo yang sudah memiliki penghasilan sendiri, tak mungkin dirinya tega mengambil barang yang bukan miliknya, apalagi milik ibu asuhnya. Onyo bahkan selalu meminta izin kepada Bunda Wenda jika memang ingin menggunakan parfum milik Bunda Wenda. Malingin parfum sama uang, kayaknya aduh guys, buat apa sih? Kalau kayak gitu tuh aku gampang banget, aku tinggal minta sama ayah, terus aku juga tinggal minta sama bunda, dan nggak minta juga sih, karena aku udah kerja juga kan, aku udah kerja, terus juga aku udah punya penghasilan sendiri, ngapain aku ambilin parfum? Kalau aku lagi nggak ada parfum di kamar, pasti itu aku selalu izin sama bunda, bun, aku boleh nggak pinjam parfum bunda yang ini, aku boleh nggak sharing parfum ini sama bunda, aku izin. Onyo semakin dibuat geram lantaran Kila kekasihnya juga ikut terseret lantaran menganggap jika parfum yang diberikan Onyo merupakan parfum milik Bunda Wenda yang diam-diam diambil Onyo untuk diberikan kepada Kila. Benarkah Onyo dan orang tua Kila akan mengambil langkah hukum untuk memenjarakan penyebar berita hoax tersebut? Tuduh aku sama Kila juga kan, pacarku kan, harusnya dari orang tuanya Kila sih juga ya udah mulai serius tentang hal ini. Kilanya juga kemarin sempat kesel karena parfum yang mereka tuh itu aku belinya itu di depan mukanya Kila, dan aku beli itu buat Kila kan, karena kemarin hadiah. Oh berarti mau dilanjutin dari pihak keluarganya Kila sendiri? Iya. Akan menempuh jalur hukum. Bawah kan kemarin kan, dia nggak salah apa-apa. Berarti akan menempuh jalur hukum Kayaknya ya? pasti itu. Onyo memilih mengambil langkah hukum lantaran Kila sempat stres dan menangis atas tudingan menerima parfum curian. Dan Onyo pun mengaku sudah memiliki bukti-bukti dan siapa dalang dibalik tudingan miring terhadap dirinya. Hati-hati aja sih kalau misalkan mau kasih berita kayak gitu. Aku tanya, Mam gimana keadaannya Kilanya gitu kan kemarin kan Kila sempet nangis kan. Untung Onyo sudah mempunyai mental baja ya. Jadi ya pelan-pelan dia suka apaan sih. Gimana menurut kalian Oke Zone 5? Apakah masuk akal melihat tudingan fitnah-fitnah itu? Emang warganet ini kayaknya harus lebih bijak dalam berkomentar. Kita doakan semoga Onyo tetap sabar dan kuat menghadapi komentar-komentar pedas warganet. Dan semoga kasus Amarzoni bisa jadi pelajaran buat kita semua. Iya, itu dia 2 berita yang udah gua sajiin buat lo. Gue Firas pamit, jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube-nya Oke Vibes biar lo gak ketinggalan berita selebriti terupdate lainnya. Dan sampai jumpa di Behind Celeb berikutnya. Bye-bye. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.